Baik, selamat datang para peserta kursus pelatihan analisis nutraceutical antidysbiosis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara kita menggunakan aplikasi berbasis web Microbiome Analyze dalam menganalisis data mikrobiota saluran cerna berdasarkan hasil NGS yang sudah kita dapatkan. Sebelumnya, silahkan Bapak dan Ibu sekalian untuk mendownload aplikasi, oh, untuk mendownload materi data yang sudah saya bagikan di dalam website. Silahkan Bapak dan Ibu sekalian eh, ke dalam website Elot yang sudah saya bagikan di dalam Elot. Sini saya akan mencoba terlebih dahulu untuk login menggunakan Elot. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, untuk lokasi filenya ada di bagian terakhir. Ada di dalam folder ya, dengan judul database course seperti ini di dalam Elot dengan data hasil sequencing. Silahkan Bapak dan Ibu sekalian mendownload semua file yang ada di sini, download file, dan nanti akan kita gunakan untuk analisis microbiome analyze adalah IBD ASV table.txt ya, dalam bentuk teks, lalu ada metadata, dan nantinya ada taxonomy labels. Baik, apabila Bapak dan Ibu sudah mendownload semua file yang dibutuhkan dan di lokasi yang sudah ditentukan di komputer atau laptop Bapak dan Ibu sekalian, kita akan lanjut dengan membuka website microbiomeanalyze.ca. Pada microbiomeanalyze.ca ini, kita akan mendapatkan beberapa fungsi atau beberapa tampilan yang nantinya akan membantu kita dalam menganalisis data terkait mikrobiota saluran cerna. Terdapat 6 fungsi yang bisa digunakan Bapak dan Ibu sekalian, yang mana nanti akan kita coba untuk menjalankan semua fungsi yang ada di dalam microbiome analyze. Microbiome Analyze ini sendiri merupakan suatu software berbasis lab, berbasis website, mohon maaf, dengan dasarnya menggunakan aplikasi R. Sehingga apabila Bapak dan Ibu sekalian menggunakan R, maka sebetulnya tidak memerlukan microbiome analyze karena sebagian besar fungsi-fungsi yang ada di dalam microbiome analyze ini menggunakan basicnya adalah R. Namun biasanya karena R ini sangat sulit, maka biasanya akan dibuatkan aplikasi yang jauh lebih mudah, lebih user friendly ya, dan juga interface-nya lebih mudah dipahami. Salah satunya adalah dengan microbiome analyze. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di sini silahkan ini sudah masuk ke dalam website dari Microbiome Analyze. Kita akan klik here to start untuk memulai. Nanti akan menghasilkan 6. Kita akan ada 6 fungsi yang bisa digunakan. Sambil mencoba menunggu terlebih dahulu, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Marker data profiling, shotgun profiling, taxon set analysis, microbial metabolics, statistical meta-analysis, dan raw data processing. Untuk
Data yang biasanya digunakan dalam hasil NGS ini biasanya terdapat dalam bentuk fastaqi. Apabila Bapak dan Ibu sekalian ingin mengolah raw data material dalam bentuk fastaqi, maka Bapak dan Ibu sekalian bisa mengklik raw data processing. Marker data profiling ini akan digunakan Bapak dan Ibu sekalian untuk analisis komposisi bakteri setelah marker data profiling raw data processing ini dengan menggunakan fastaqi tadi diubah menjadi menjadi bentuk ASV table atau OTU table. Lalu untuk shotgun data profiling ini biasanya nanti digunakan untuk analisis identifikasi fungsi. Misalnya ketika terjadi perubahan komposisi mikrobiota, jalur metabolisme apa yang diprediksi akan meningkat atau menurun. Taxon set analysis berfungsi apabila kita telah mendapatkan komposisi mikrobiota yang ada di dalam saluran cerna kita atau dari sampel kita, dari data kita, dan kita ingin menganalisis dengan adanya komposisi tersebut berdasarkan literatur yang ada, maka apakah individu atau sampel tersebut itu rentan terhadap suatu kondisi patologis tertentu. Microbial metabolomics ini berfungsi apabila Bapak dan Ibu sekalian memiliki dua data, yaitu data hasil NGS dan juga data hasil LC-MS sebagai data untuk metabolomik. Fungsi dari ini, microbial metabolomics, adalah untuk mengidentifikasi bakteri apa yang signifikan berperan dalam meningkatkan metabolik yang ada di dalam sampel. Statistical meta-analysis akan kita gunakan apabila Bapak dan Ibu sekalian ingin melakukan analisis dari beberapa studi digabungkan menjadi satu untuk menghasilkan suatu meta-analisis terkait dengan komposisi bakteri pada kondisi tertentu. Sebagai contoh, Bapak dan Ibu sekalian, apabila kita ingin mengidentifikasi sebetulnya apakah terdapat bakteri penciri pada pasien dengan colorectal cancer atau pada kanker kolon, maka kita akan mengambil beberapa OTU table dari studi yang terkait dengan colorectal cancer, lalu nantinya studi-studi tersebut akan kita kumpulkan dan nanti akan dianalisis sehingga kita dapat mengetahui bakteri apa yang sebagai penciri pada kanker kolon berdasarkan hasil meta-analisis. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mencoba menganalisis data yang sudah ada. Data yang sudah ada ini merupakan data hasil dari penelitian inflammatory bowel disease. Jadi, pada data tersebut yang akan kita gunakan adalah anak sebanyak 43 data, anak dengan Crohn disease dan dibandingkan dengan individu yang tidak ada Crohn disease-nya. Kita akan mencoba, kita akan klik marker data profiling. Baik, untuk analisis yang akan digunakan pada microbiome analyze, biasanya kita akan menggunakan data dalam bentuk, ada beberapa data yang kita perlukan. Yang pertama adalah data terkait dengan OTU atau ASV table, dan data ini harus terdapat dalam format teks atau dalam format CSV, separated values, atau dalam bentuk zip. Dan juga Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada juga metadata. Metadata ini berisi informasi terkait dengan sampel atau subjek atau individu yang kita punya. Misalnya berapa umurnya, apa jenis kelaminnya, apa status dari penyakitnya, apakah kontrol atau apakah Crohn disease pada kasus ini.
Taxonomy label sebetulnya akan kita gunakan apabila dari hasil sequencing kita mendapatkan dua file, yaitu file terkait dengan OTU table dan file terkait dengan profil komposisi mikrobiota mulai dari tingkatan filum sampai tingkatan genus atau spesies. Untuk phylogenetic tree ini adalah sifatnya opsional sehingga tidak kita begitu perlukan. Sehingga untuk kita memulai analisis, maka kita klik pada tombol biru plus choose. Ya, saya akan masuk ke dalam data yang tadi sudah saya download dari aplikasi Elok. Ya. Maka selanjutnya kita akan memilih IBD ASV table. Kita klik open, Bapak dan Ibu sekalian. Setelah itu kita akan memilih metadatanya. Saya akan mencari metadata di sini dalam bentuk IBD meta, open, dan taksonomi tabelnya saya akan memasukkan dalam bentuk teks yaitu IBD taxa. Saya klik open. Lalu untuk penelitian ini, peneliti menggunakan database bakteri menggunakan Silva. Sehingga untuk taksonomi labelsnya kita akan menggunakan Silva. Setelah itu, Bapak dan Ibu sekalian klik submit dan biarkan aplikasi ini berjalan, loading. Nah, untuk OTU table itu sendiri, Bapak dan Ibu sekalian atau ASV table, beberapa peneliti biasanya menambahkan langsung komposisi mikrobiotanya mulai dari level tingkatan filum sampai genus itu di awal. Tapi pada kesempatan ini kita tidak akan menambahkan komposisinya di awal sehingga kita akan by default mulai dari hasil dari NGS. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke dalam data integrity checks. Di sini, Bapak dan Ibu sekalian, informasi yang penting adalah total read counts. Total read counts ini penting untuk Bapak dan Ibu sekalian masukkan ke dalam manuskrip, perlu dituliskan, terutama apabila Bapak dan Ibu sekalian menulis untuk jurnal-jurnal dengan kuartil yang tinggi. Karena dengan adanya total read counts ini sebetulnya kita mengetahui kedalaman dari sequence yang dari sampel yang kita analisis. Dan total read counts ini nama lainnya adalah sequence depth atau kedalaman sequence. Dari hal ini kita bisa mengetahui bahwa terdapat total sebanyak 1.599.670 counts yang berhasil dibaca oleh alat NGS. Dengan rata-rata per sampelnya itu ada sekitar 37.201 counts yang bisa dibaca. Maksimumnya ada 58.000 dan minimumnya ada 3.300, mohon maaf. Dan di sini number subjeknya atau sampel yang dianalisis ada 43, meliputi kelompok yang menderita Crohn dan juga kelompok yang normal. Kita klik proceed. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan yang namanya data filtering. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, data filtering ini biasanya kita gunakan apabila kita ingin melakukan edit data supaya data kita menjadi lebih bagus. Bisa dianalisis secara statistik. Nah, data-data yang memiliki jumlah count yang lebih kecil atau varian count yang lebih kecil kita hilangkan sehingga data yang kita miliki adalah data yang
besar sehingga nantinya dapat memberikan dampak terhadap analisis data kita. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan, namun pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggunakan mean abundance value dan standard deviation. Setelah itu kita klik submit. Di sini ada keterangan Bapak dan Ibu sekalian bahwa ada sekitar 228 taksa atau informasi bakteri yang ada di dalam sampel yang ini dihilangkan karena adanya jumlah yang sangat sedikit. Dan juga 34 yang dihilangkan karena variansinya juga sangat kecil, sehingga total data yang akan kita analisis sekarang adalah 303. Atau sebetulnya dari awal data itu kita akan mendapatkan sekitar kurang lebih 500, hampir 600 gitu, Bapak-Ibu sekalian. Sekitar 560, 560 data bakteri yang nantinya berhasil dideteksi oleh NGS. Setelah itu kita klik proceed, Bapak dan Ibu sekalian. Setelah ini, maka karena data mikrobiota itu kita ketahui bahwa tidak semuanya itu memiliki variasi eh, yang baik. Artinya bisa jadi pada suatu sampel bakteri tertentu itu memiliki jumlah yang sangat tinggi, sedangkan bakteri pada sampel yang lain bakteri tersebut memiliki jumlah yang sangat rendah. Nah, lalu untuk menganalisisnya kita bisa menggunakan beberapa prosedur. Kita menggunakan data rarefactions atau rarefying, kita menggunakan scaling, data scaling, atau kita menggunakan data transformations. Misalnya ada 100.000 di kelompok di sampel A untuk bakteri A, lalu ada 100 atau 10.000 bakteri A tersebut di sampel B. Maka itu apabila dianalisis akan sangat-sangat signifikan, tapi sebetulnya tidak memberikan informasi yang bermakna. Sehingga kita bisa melakukan dengan cara scaling, atau dengan cara rarefactions, atau dengan transformasi misalnya di kita log seperti itu. Akan tetapi Bapak dan Ibu sekalian, untuk data-data terkait dengan mikrobiota saluran cerna, maka yang sering dipakai ini adalah kita dengan cara teknik scaling. Sehingga pada kesempatan ini kita akan menggunakan total sum scaling untuk scaling data kita sebelum bisa dianalisis. Kita klik total sum scaling, setelah itu kita klik submit, Bapak dan Ibu sekalian. Dan apabila sudah muncul tombol OK di sini, maka data ini sudah selesai untuk di scaling seperti itu. Selanjutnya kita klik proceed. Nah, ini adalah bagian analisis overview, Bapak dan Ibu sekalian. Pada analisis overview ini nantinya kita bisa mendapatkan beberapa eh, nantinya fungsi ya, yang nantinya kita gunakan untuk menganalisis data. Pertama, visual explorations ini berfungsi untuk memvisualisasi data kita menurut berdasarkan misalnya apakah terdapat bakteri apa yang signifikan naik pada tingkatan filum atau misalnya pada tingkatan genus dan lain sebagainya. Atau bakteri apa yang signifikan antar kelompok. Baik, kita akan coba dari stack bar, terlebih dahulu kita klik. Ya. Stack bar ini pada dasarnya kita akan menampilkan data hasil analisis NGS ini dikelompokkan bisa berdasarkan grup atau individual, berdasarkan filum pada level filum atau misalnya pada level yang lebih rendah, misalnya sampai genus. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba terlebih dahulu deskripsikan hasil data kita berdasarkan individu.
Seperti itu. Jadi ini organize samples by class. Lalu ini kita akan tampilkan dalam bentuk film. Maka ini tidak kita ubah. Lalu untuk grab type-nya, ini silahkan kita akan menggunakan percentage abundance. Jadi kita akan menggunakan dalam bentuk persentasi atau sering disebut dengan relative abundance. Setelah itu kita klik submit, Bapak Ibu sekalian, maka akan tampil hasil sebagai berikut. Di sini ada keterangan filmnya, Bapak Ibu sekalian, dan eh, ini adalah hasil dari sampel kita, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita bisa lihat bahwa pada kelompok Crohn disease atau kelompok CD ini terjadi peningkatan filum proteobakteria dibandingkan dengan kelompok kontrol. Tapi sebetulnya kita ingin menganalisis kalau ini per kelompok seperti apa ya untuk film ini. Maka kita kembali ke taksa, mohon maaf, ke data options. Maka kita bisa merge samples to groups ya. Kita klik submit. Ketika kita, nah dari sini ini sudah terlihat bahwa pada pasien dengan Crohn disease ini terjadi peningkatan bakteri proteobakteria ya, dan juga peningkatan fusobakteria dibandingkan dengan kelompok kontrol seperti itu. Bagaimana apabila kita ingin menganalisis pada tingkatan yang lebih rendah, misalnya family seperti itu, maka Bapak dan Ibu sekalian untuk taxa resolutions, taxonomy level ini bisa diklik pada level family, misalnya kita klik submit, maka data yang ditampilkan terdapat dalam bentuk family seperti itu. Dan apabila Bapak dan Ibu sekalian ini karena terlalu banyak sekali family yang nantinya bisa digambarkan, kita hanya ingin memilih 5 family teratas saja. Maka untuk taxa resolutions, ini showing top and taxa, ini kita ganti dengan 5. Seperti itu. Maka kita klik submit, setelah itu maka kita akan mendapatkan 5 family teratas. Seperti itu, Bapak sekalian. Baik, apabila Bapak dan Ibu sekalian ingin mendownload filenya, maka nanti kita akan mendownload pada pilihan downloads di sini, di atas taksa abundance, atau kita nantinya bisa eh, menggunakan daerah yang ada di sini, abundance view. Apabila Bapak dan Ibu sekalian mengklik abundance view dalam bentuk PNG, secara otomatis nanti akan tersimpan di dalam download komputer Bapak dan Ibu sekalian. Baik, selanjutnya kita kembali lagi dengan mengklik Analysis Overview untuk kembali ke tampilan awal. Selain dengan menggunakan bar, Bapak dan Ibu sekalian bisa menampilkan dalam bentuk pie chart. Ya. Kelebihan bar dibandingkan dengan pie chart itu sebetulnya bar itu lebih umum digunakan karena kita bisa melihat perbandingan antara kelompok kontrol dengan kelompok Crohn disease seperti ini. Akan tetapi pie chart ini memiliki keunggulan yang lain, Bapak dan Ibu sekalian, yaitu kita bisa menganalisis dalam bentuk yang lebih mudah untuk dilihat. Nah, seperti ini, Bapak sekalian. Bahkan apabila Bapak dan Ibu sekalian nanti mendownload, biasanya file ini, gambar ini akan dilengkapi juga dengan persentasenya, yang itu tidak tampak pada dalam bentuk bar chart seperti itu. Jadi kita akan terlebih dahulu mencoba untuk menganalisis bagaimana pada tingkatan film untuk kelompok Crohn disease seperti itu. Kita bisa lihat di sini Bapak Ibu sekalian, ini adalah untuk kelompok Crohn disease ya. Lalu kita akan mencoba bagaimana untuk kelompok normal atau kontrol ya. Ya, ini juga sama. Akhirnya Bapak Ibu sekalian dan Bapak dan Ibu sekalian bisa juga nantinya
menggunakan sama ya untuk taksa option. Misalnya saya hanya menginginkan 5 teratas saja untuk level film kita submit ya. Maka ini 5 saja untuk bakteri yang ditampilkan. Seperti itu. Nah, ini juga bisa di-download Bapak dan Ibu sekalian untuk pie chart-nya dalam bentuk SVG gitu. Misalnya ini contoh. Nah, ini sudah atau oke. Ini sebagai contohnya saja. Baik, kita akan mencoba kembali ke analisis overview, Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan gambar-gambar tadi ada di bagian download, tapi kita akan mencoba dulu menganalisis semuanya, baru kita akan masuk ke dalam downloads. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa menampilkan data kita itu dalam bentuk tree, Bapak Ibu sekalian, atau dalam bentuk pohon, yaitu pada bagian ranting dan cabang. Nah, ini untuk taksonomi levelnya, eh, Bapak dan Ibu sekalian bisa mengedit ya, misalnya dari level genus ya. Colornya juga bisa diedit sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk head tree ini sebetulnya head tree ini digunakan untuk menganalisis bakteri-bakteri apa saja yang signifikan berbeda pada tingkatan level filum sampai level genus. Karena di sini yang saya klik, yang saya pilih adalah level genus. Sehingga apabila kita ingin mengetahui bakteri-bakteri apa saja yang signifikan berbeda pada level filum sampai level genus, maka kita klik only color significant features. Untuk head tree-nya, ini Bapak Ibu sekalian ada yang dalam bentuk default atau dalam bentuk wrinkled Tilford. Ya. Kita akan mencoba dengan menggunakan wrinkled Tilford. Ini adalah kita coba view mode comparison, node labels-nya ini kita show ya. Lalu comparison of interest, ini jangan lupa Bapak-Ibu sekalian, kita akan membandingkan komposisi mikrobiota antara kelompok Crohn disease dengan kontrol. Kalau sudah, ini akan kita klik submit Bapak-Ibu sekalian. Ya. Nah, ini adalah hasil analisis dari tree ya, head tree analysis. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, apabila terdapat bakteri yang signifikan, baik pada tingkatan filum sampai tingkatan genus misalnya, maka ditunjukkan dengan adanya perubahan warna yang berbeda. Dalam hal ini adalah warna biru dan warna merah. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat bahwa terdapat 3 filum yang memberikan signifikansi yang tinggi. Artinya filum tersebut secara signifikan memiliki perbedaan antara ada kelompok kontrol pada kelompok Crohn disease dibandingkan dengan kelompok kontrol seperti itu. Warna biru menunjukkan bahwa bakteri tersebut kadarnya sangat-sangat rendah dibandingkan pada kelompok Crohn disease dibandingkan dengan kelompok kontrol. Begitu pula untuk warna merah, di sini Bapak sekalian mengindikasikan bahwa bakteri tersebut signifikan meningkat pada kelompok Crohn disease dibandingkan dengan kelompok kontrol. Baik, mohon maaf Bapak sekalian. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa terdapat bakteri-bakteri yang signifikan turun pada kelompok Crohn disease yang ditunjukkan dengan warna biru, misalnya Clostridium, Dia Lister, Anaerostep, Anaerostipes, Ruminococcus ya, Blautia, Rosburgia, Butyrococus, dan juga bakteri yang menguntungkan seperti Bifidobacterium dan Collinsella. Dan kesemua bakteri tersebut adalah merupakan bakteri mayoritas penghasil asam lemak rantai pendek yang ada di dalam saluran cerna kita.
Dan pada kelompok Crohn ini terjadi peningkatan bakteri-bakteri patogen ya, salah satunya adalah Escherichia seperti itu. Jadi itu Bapak sekalian. Nah, apabila Bapak dan Ibu sekalian ingin mendownload, maka kita klik downloads di sini. Nah, ini file tadi misalnya terkait dengan eh, misalnya pie chart. Nah, ini kita bisa eh, mengklik pie chart, nanti kita klik kanan, kita save image as, atau nanti kita bisa save bersama-sama untuk semuanya, untuk kita jadikan satu dengan cara mengklik download zip. Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kita akan lanjut kembali dengan analisis keragaman alfa dan keragaman beta. Kita akan kembali ke analisis overview. Kita akan klik alpha diversity, keragaman alfa, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi keragaman alfa ini nantinya bisa kita analisis dengan menggunakan beberapa pendekatan indeks ya, di diversity measure. Di sini ada indeks Chow 1, observe, indeks ACE, lalu ada Shannon, Simpson, dan Fisher. Kita akan mencoba dengan menggunakan indeks Chow 1, Bapak dan Ibu sekalian. Setelah itu akan kita submit. Ya. Dari sini ditampilkan data hasil analisis signifikansi menunjukkan bahwa signifikansi dari kedua data itu signifikan berbeda. P sama dengan 0,001. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara indeks Chow 1, indeks alpha diversity Chow 1, antara kelompok pasien CD, Crohn disease dibandingkan dengan normal. Nah, untuk box plotnya, Bapak sekalian sudah ditampilkan di bawah. Di sini kita bisa melihat bahwa rata-rata nilai Chow 1 untuk kelompok kontrol ini dilihat dengan adanya tanda warna hitam di tengah ya, tanda wajik warna hitam. Ini menunjukkan nilai average-nya. Ini signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan pasien dengan Crohn disease seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Baik, selanjutnya kita apabila ingin menganalisis indeks yang lain, misalnya Shannon Diversity Index, maka kita ganti dengan Shannon, lalu kita klik Submit. Di sini juga Shannon-nya menunjukkan angka yang signifikan, Bapak dan Ibu sekalian, yang menunjukkan bahwa terdapat hasil yang signifikan pada indeks keragaman alpha Shannon antara kelompok kontrol dengan kelompok Crohn disease, di mana kelompok kontrol ini memiliki nilai rata-rata indeks Shannon yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok Crohn disease. Kita juga menganalisis dengan indeks Simpson, Bapak dan Ibu sekalian. Kita bisa melihat di sini bahwa tidak terdapat hasil yang signifikan ya, untuk indeks Shannon, indeks Simpson. Dan di sini kita bisa lihat, namun secara tren kelompok kontrol ini memiliki rata-rata indeks Shannon, indeks Simpson yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok Crohn disease seperti itu. Baik, selanjutnya kita menganalisis keragaman beta, mikrobiota saluran cerna. Kita klik beta diversity, Bapak sekalian. Nah, untuk analisis beta diversity, ini nantinya kita akan menggunakan beberapa pendekatan antara lain PCOA, PCA, atau NMDS. Pada eh, kesempatan ini kita akan mencoba dengan menggunakan PCOA terlebih dahulu, ya. Dan juga di sini ada beberapa analisis statistik yang ditawarkan. Di sini ada Permanova, Anosim, Permutation Dispersions, atau MIRCAT, ya. Jadi kita akan menggunakan Permanova dan akan muncul tabel gambar grafik seperti di bawah ini. Di sini Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa hasil Permanova ini p-value-nya 0,001. Artinya
berdasarkan hasil uji analisis statistik ini, terdapat perbedaan yang signifikan pada komposisi keragaman beta atau beta diversity antara kelompok kontrol dibandingkan dengan kelompok Crohn disease seperti itu. Selain itu, Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa menampilkan data tadi dalam bentuk 3 dimensi. Kita klik interaktif 3D plot. Nah, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Ini bisa kita putar kanan dan kiri dengan cara mengklik kursor, lalu setelah itu kita eh, gerakkan ya, eh, kursor gerakkan, sehingga ini nantinya kita bisa mendapatkan informasi bahwa oh ini terjadi separasi ya antara kelompok yang kontrol yang ditunjukkan dengan warna biru dengan kelompok yang berwarna merah yaitu Crohn disease. Seperti itu. Apabila Bapak dan Ibu sekalian ingin mendownload, maka bisa silahkan klik download di sini, nggih. Atau kita bisa juga menambahkan ya, ini kita bisa menambahkan elips seperti itu, sehingga nantinya kita bisa melihat dari eh, gambaran 3 dimensi ini bahwa terjadi perbedaan ya, antara komposisi mikrobiota pada kelompok kontrol yang warna biru dengan kelompok uh, Crohn disease yang berwarna merah. Meskipun terdapat beberapa data ya, beberapa outliers di sini yang kelompok merahnya individu dari kelompok merah ini yang warnanya titik-titik ini adalah individu dari kelompok Crohn disease, dia mirip dengan kelompok pada kontrol seperti itu. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian bisa menggunakan teknik yang lain, tinggal disesuaikan saja PCA atau NMDS, disesuaikan, dan juga nantinya bisa dianalisis hasilnya yang terbaik yang mana. Baik, kita akan lanjut kembali. Di sini kita akan melakukan yang namanya identifikasi indeks dysbiosis. Untuk melakukan indeks dysbiosis itu, kita akan coba correlation network di sini. Kita akan mencoba menganalisis indeks dysbiosis pada subjek antara yang memiliki Crohn atau tidak. Ini semuanya kita by default saja, Bapak dan Ibu sekalian. Namun yang perlu kita perhatikan di sini adalah comparison of interest. Kita klik specify. Lalu ini kita uh, klik di sana, jadi kita berikan. Kita pindah ke available groups, ke groups for comparisons, lalu kita klik submit. Oke, di sini sudah ada. Lalu setelah itu kita klik submit saja, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, baik. Di sini ada tulisan MD Index 1,67. Nah, MD Index ini atau Microbial Dysbiosis Index ini adalah indeks yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah terjadi dysbiosis atau tidak berdasarkan informasi adanya bakteri yang meningkat atau bakteri yang turun pada kelompok kedua kelompok yang kita analisis. Dalam hal ini adalah kelompok kontrol dengan kelompok Crohn disease. Dari hasil tersebut kita bisa mendapatkan bahwa hasil dari Microbial Dysbiosis Index ini adalah positif 1,67. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa terjadi dysbiosis ya, antara subjek atau individu dengan Crohn disease dibandingkan dengan kontrol atau sehat seperti itu. Dan berikut ini adalah tampilan beberapa filum bakteria yang memiliki peranan penting dalam perhitungan indeks dysbiosis, yaitu Firmicutes, Bacteroides, Fusobacteria, dan
proteobakteri ya. Ini juga ada rata-rata, secara rata-rata ini lebih banyak pada kelompok kontrol atau pada kelompok Crohn disease seperti itu. Dan kita juga bisa melihat korelasinya, Bapak sekalian, dengan cara mengklik pada oh, mohon maaf, ini sepertinya tidak bisa. Eh, ini informasi terkait dengan bakteri tersebut nih. Baik, ini yang sangat penting Bapak Ibu sekalian, MD index ini nilainya adalah 1,67, berarti dia menunjukkan adanya dysbiosis. Bisa juga nilai ini bersifat negatif Bapak dan Ibu sekalian. Apabila bersifat negatif, maka bisa kita katakan bahwa komposisi mikrobiota saluran cerna pada kelompok kontrol itu sama dengan kelompok CD apabila nilainya negatif atau mirip seperti itu ya. Nah, sehingga di sini bisa kita ketahui bahwa terjadi dysbiosis saluran cerna pada kelompok Crohn ya, yang menderita penyakit Crohn dibandingkan dengan kelompok kontrol atau normal. Baik, selanjutnya kita akan lanjut lagi dengan analisis yang disebut dengan analisis lab C, Bapak dan Ibu sekalian. Apa ini analisis lab C ya? Jadi analisis lab C ini merupakan analisis yang berfungsi untuk mengklasifikasikan suatu bakteri eh, sesuai dengan kelompoknya. Artinya, apabila bakteri tersebut kadarnya itu sangat tinggi dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pembagian kelompok, maka kita bisa eh, mengetahui bahwa bakteri tersebut signifikan kaya pada kelompok Crohn atau pada kelompok kontrol seperti itu. Jadi kita klik pada bagian left C, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, lalu di sini eh, untuk statistical analysis yang bisa kita gunakan, ini kita bisa menggunakan FDR, di mana ini yang sangat-sangat kuat, atau kita bisa menggunakan data original dengan menggunakan Whitney kalau tidak salah, Wilcoxon. Mohon maaf. Ini misalnya kita ganti dengan 0,05 dan LDA score, list discriminant analysis score, ini bisa kita tingkatkan menjadi 3. Nah, ini list discrimination LDA score ini sebetulnya menunjukkan apakah suatu bakteri itu dia memiliki eh, efek yang sangat signifikan terhadap pembagian kategori. Jadi kita klik submit, maka dari 33 tadi sekarang turun menjadi 14 features atau bakteri ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ASV 47 itu signifikan lebih tinggi pada kelompok CD dibandingkan dengan kelompok kontrol seperti itu. Dan juga terdapat beberapa bakteri lain yang dia sangat banyak terdapat pada kelompok kontrol, tapi dia kadarnya sangat rendah pada kelompok Crohn disease. Kita bisa mengubah bentuk analisisnya seperti ini menjadi dalam bentuk bar plot ya, Bapak sekalian, dengan mengklik bar plot. Setelah itu kita klik update seperti itu. Data ini biasanya kita perlukan untuk menganalisis bakteri apa yang sebagai biomarker pada kelompok tertentu. Ya. Jadi pada contoh ini ASV 47 ini adalah bakteri yang bisa digunakan sebagai penciri pada kelompok Crohn disease berdasarkan hasil studi ini. Kita bisa mengkonfirmasi nantinya dengan menggunakan uji qPCR untuk menganalisis, untuk melihat apakah betul bakteri tersebut kadarnya atau jumlahnya sangat tinggi pada kelompok Crohn dibandingkan dengan kelompok kontrol.
terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mencoba menganalisis ya, fungsi, prediksi fungsi dengan menggunakan tax for fun. Ya. Jadi di sini ada nama tax for fun, silakan functional predictions. Kita klik tax for fun. Jadi fungsi prediksi ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita gunakan untuk mengidentifikasi jalur metabolisme apa yang meningkat berdasarkan informasi bakteri. Karena dari informasi bakteri tersebut, kita akan mendapatkan informasi terkait dengan enzim, dan enzim-enzim tadi bisa kita gunakan untuk memprediksi jalur metabolisme apa yang berubah atau berbeda pada saluran cerna kita. Jadi di sini kita akan menggunakan Silva NGS, Bapak dan Ibu sekalian. Lalu kita klik predict functional, ya. Kita klik ya. Nah, ini membutuhkan waktu Bapak dan Ibu sekalian untuk menganalisis ya. Sehingga nanti setelah di setelah berhasil, kita nanti akan menggunakan shotgun data profiling ya untuk menganalisis jalur metabolisme apa yang meningkat atau yang turun pada kedua kelompok tersebut. Ya, jadi biasanya ini sudah berhasil Bapak Ibu sekalian untuk kita analisisnya. Ini sudah berhasil. Selanjutnya kita klik pada bagian downloads Bapak dan Ibu sekalian. Silahkan Bapak dan Ibu sekalian, ini klik download zip ya untuk mendownload aplikasi semua informasi yang sudah kita lakukan, kita dapatkan dari microbiome analysis. Misalnya tadi ada graph, lalu ada alpha diversity, beta diversity graph, dan sebagainya. Ya. Namun untuk analisis fungsi kita perlu mendownload yang namanya functional proof tax4fun.csv. Ini perlu kita download, kita klik ya. Ini sudah mendownload ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian kita klik home, kita kembali lagi ke awal ya. Kita klik home ya. Kita klik home, kita kembali ke sini Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan mencoba ya dengan eh, menganalisis data tadi ya. Ini mana? Mohon maaf Pak Ibu sekalian. Sebenarnya ada kekeliruan. Saya coba share ulang ya. Kita klik pada shotgun data profiling ya. Nah, di sini kita klik a gene abundance table. Di sini kita pilih KIGG ortologi ya. Abundance filenya kita pilih, kita pilih ya. Di sini ada functional proof text for fun. Ini yang tadi akan kita gunakan untuk analisis ya. Lalu metadatanya kita menggunakan metadata yang sama yaitu IBD meta. Setelah itu kita klik submit. Setelah kita mendapatkan data, maka akan data integrity check di sini, gitu, Bapak sekalian. Ini informasinya mirip dengan yang awal. Kita akan proceed saja. Selanjutnya di sini ini juga saya akan menggunakan hasil yang sama, Bapak dan Ibu sekalian. Kita klik, lalu di sini kita menggunakan kumulatif subscaling ya, untuk analisis fungsi. Kita proceed, ya. Nah, selanjutnya di sini ada functional profiling. Kita klik dulu diversity overview, Bapak sekalian. Nah, dari sini kita bisa melihat jalur-jalur metabolisme apa saja yang, yang terjadi pada kelompok CD maupun kontrol berdasarkan
profil mikrobiota saluran cernanya. Jadi kalau di sini kita bisa melihat misalnya ada beberapa metabolisme asam amino, biosintesis of other secondary metabolites dan lain sebagainya antara kelompok yang mengalami Crohn dengan kelompok yang kontrol seperti itu. Untuk kategori abundance-nya kita bisa menggunakan categorize by size ya. Ya, ini eh, fungsinya adalah kita karena terdapat perbedaan jumlah kelompok ya, antara Crohn disease dengan kontrol tadi jumlahnya tidak sama, maka untuk analisisnya ini kita bisa menggunakan total hits normalized by category size. Selanjutnya kita kembali lagi ke overview Bapak dan Ibu sekalian. Lalu untuk mengetahui apakah jalur metabolisme antara kelompok kontrol dengan kelompok Crohn disease itu sama atau berbeda, kita bisa menggunakan PCR visualizations, PCA, gitu. Sehingga nanti ini hampir mirip dengan beta diversity. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya eh, hampir tidak ada perbedaan yang signifikan nih, antara kelompok CD ya, Crohn disease ya, dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kita juga bisa melihat dalam bentuk tiga dimensi pie chart-nya ya, Bapak Ibu sekalian kita bisa menampilkan apa namanya elipsnya, kolomnya ya. Di sini kita bisa melihat bahwa eh, terjadi oh mohon maaf ini berbeda Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat dari 3D plotnya antara yang merah yaitu Crohn disease dengan yang biru dengan kontrol ini berbeda karena kalau kita lihat secara tiga dimensi antara kelompok Crohn disease dengan kelompok kontrol ya ini ternyata dia tidak bergabung jadi satu ya. Kita bisa melihat di sana ini dia tidak bergabung jadi satu sehingga bisa kita katakan bahwa ini signifikan berbeda Bapak Ibu sekalian. Ya. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwa terjadi perubahan jalur metabolisme pada kelompok kontrol dibandingkan dengan kelompok Crohn disease yang ini menunjukkan atau mengkonfirmasi bahwa disbiosis memang terjadi pada eh, pasien dengan Crohn disease. Sehingga di sini kita bisa menyimpulkan bahwa disbiosis terjadi pada pasien atau individu dengan Crohn disease yang didasarkan pada beberapa kriteria. Yang pertama, tadi kita bisa melihat bahwa terjadi penurunan keragaman alfa yang ditunjukkan dengan penurunan beberapa indeks, indeks Shannon, indeks Simpson, indeks Chow 1 pada kelompok dengan dengan Crohn disease dibandingkan dengan kelompok kontrol. Seperti itu. Lalu indeks yang kedua yang bisa kita lihat tadi adalah dengan keragaman beta. Keragaman beta pada kelompok Crohn disease ini juga berbeda komposisinya dibandingkan dengan kelompok yang sehat atau dalam hal ini adalah kontrol. Lalu tadi kita bisa melihat dari indeks dysbiosisnya menunjukkan bahwa terjadi signifikansi eh, terkait dengan indeks dysbiosisnya menunjukkan angka yang positif yang menunjukkan bahwa terjadi dysbiosis. Lalu yang keempat dari hasil prediksi fungsi yang menunjukkan berdasarkan hasil PCA ya menunjukkan bahwa terjadi pemisahan antara profil jalur metabolisme yang terjadi akibat perubahan eh, perubahan mikrobiota saluran cerna yang ada pada kelompok Crohn maupun pada kelompok kontrol.
Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi, dan semoga sehat selalu.